warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisa Aulina Simbolon dengan NIM 125162336, mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, kelas 1A semester 1, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada matkul Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Dr. Fitra Herlinda, MAG. Yang pertama, ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial pada anak usia ini berkaitan dengan kemampuan anak untuk berinteraksi, bekerja sama, memahami aturan sosial, serta belajar berperan dalam kelompok. Anak mulai menunjukkan kemampuan membangun persahabatan, memahami keadilan, dan mengenali nilai-nilai kebersamaan. Di sekolah, anak belajar mengikuti norma kelas, menghargai giliran, dan menyelesaikan konflik secara lebih rasional. Sementara itu, di luar sekolah, hubungan keluarga, tetangga, di lingkungan bermain menjadi faktor besar yang memengaruhi kemampuan sosial mereka. Pandangan psikologi barat seperti teori Erik Erikson menyatakan bahwa usia 6-12 tahun adalah tahap industri dan inferiority, yaitu masa ketika anak belajar merasa mampu memulai tugas sosial dan akademik. Keberhasilan dalam tugas sosial membuat anak percaya diri dan merasa berguna bagi kelompok. Dalam pandangan Islam, kemampuan sosial anak dianggap bagian dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Nah, pada pandangan Islam ini mendorong anak untuk belajar adab, menghormati orang tua, dan bersikap jujur menjaga hubungan baik dengan sesama, dan juga menghargai sikap zalim. Sosialisasi dalam Islam juga mengarah pada pembiasaan akhlak seperti salam, sopan, santun, dan tolong-menolong sejak dini. Yang kedua, perkembangan emosional. Aspek emosional berkaitan dengan kemampuan anak untuk mengenali, mengekspresikan, dan mengendalikan perasaan. Pada usia 6-12 tahun, anak mulai lebih mampu mengatasi frustasinya, memahami perasaan orang lain, dan menggunakan strategi yang lebih matang ketika menghadapi konflik. Mereka belajar bahwa setiap emosi memiliki cara penanganan yang tepat, baik saat marah, kecewa, maupun gembira. Faktor sekolah seperti interaksi dengan teman, tekanan tugas, dan pengalaman keberhasilan atau kegagalan saat memengaruhi perkembangan emosinya. Psikologi barat menekankan pentingnya emosional inteligensi, yaitu kemampuan mengelola emosi diri dan memahami emosi orang lain. Tokoh seperti Daniel Goleman menegaskan bahwa kecerdasan emosional berkaitan erat dengan keberhasilan akademik dan sosial. Pandangan Islam juga memandang pengadilan sosial sebagai bagian dari akhlak mulia. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang yang kuat bukanlah yang mampu mengalahkan orang lain, tetapi orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Dalam Islam, anak diajarkan adab ketika marah, sabar, syukur, serta pentingnya memaafkan. Guru dan orang tua menjadi teladan utama dalam pembentukan emosi anak. Guru membantu anak mengenali perasaan, memberikan dukungan saat anak menghadapi masalah, dan menciptakan suasana kelas yang aman serta emosional. Orang tua memengaruhi langsung melalui pola komunikasi, keteladanan, serta bagaimana mereka menyelesaikan konflik di rumah. Anak belajar dari apa yang mereka lihat, sehingga lingkungan yang penuh empati dan kasih sayang akan menciptakan kestabilan emosional. Yang ketiga, yaitu perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual pada anak usia 6-12 tahun berhubungan dengan pemahaman mereka tentang nilai moral, makna hidup, keberadaan Tuhan, serta perilaku yang baik mencerminkan keyakinan. Anak pada usia ini mulai mempertanyakan konsep-konsep moral, seperti kenapa kita harus jujur, kenapa kita harus berdoa, dan mulai mampu memahami nilai ibadah. Faktor sekolah seperti pelajaran agama, pembiasaan doa, dan keteladanan guru berperan penting di luar sekolah. Keluarga adalah pusat utama perkembangan spiritual karena anak mengamati praktik ibadah. Pandangan Barat melihat perkembangan spiritual sebagai bagian dari moral development.
anak usia sekolah berada pada tahap moralitas konvensional. Mereka mulai memahami nilai moral berdasarkan aturan sosial dan keinginan untuk diterima. Dalam pandangan Islam, perkembangan spiritual adalah proses menumbuhkan iman, takwa, dan akhlak. Anak dianggap memiliki fitrah, beragama, dan perlu dibimbing agar menjadi pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal ibadah serta mempraktikkan nilai seperti kejujuran, amanah, dan bertanggung jawab. Nah, peran orang tua dan guru sangat besar. Guru memberi contoh ibadah dan akhlak dalam kehidupan di sekolah. Misalnya, membiasakan salam, doa pagi, serta sikap hormat. Orang tua menuntun anak melalui pengajaran agama yang lembut, pembiasaan ibadah harian, membaca Al-Quran, serta menjelaskan makna kebaikan dalam kehidupan. Jika sekolah dan keluarga bekerja sama, anak tumbuh dengan kepribadian yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن